Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Kurniasari. NIM saya 2402010025. Saya dari kelas SIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, tugas individu pertemuan 11 di mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh dosen saya, Bapak Solihul Ibad. Di sini ada praktikumnya adalah JavaScript, jQuery, dan Ajax. Ditulis tangan dan membuat video tutorial untuk perintahnya. Yang pertama adalah rangkuman materi pengenalan JavaScript, jQuery, dan Ajax yang ditulis tangan. Isinya adalah buatlah rangkuman terkait materi JavaScript, jQuery, dan Ajax. Rangkuman harus memuat konsep dasar JavaScript, jQuery, dan Ajax mulai dari pengertian, struktur dasar penulisan, kelebihan, kekurangan, dan lain-lain. Di sini sudah saya tuliskan, sudah saya foto untuk tugas saya. Lalu yang kedua adalah untuk praktikum JavaScript, jQuery, dan Ajax. Ini adalah video tutorial. Yang pertama itu ketentuannya adalah membuat form sederhana, wajib menggunakan framework atau menggunakan form yang kemarin. Ada proses root, simpan, tampil, dan upload data dan hapus data. Ini di sini saya membuat tugas kali ini saya melanjutkan menggunakan form yang kemarin, yaitu form reservasi. Karena kebetulan memang di sini kan bedanya dari tugas kemarin cuma di sini itu tidak boleh menggunakan reload halaman. Sedangkan tugas saya yang kemarin memang tidak reload. Jadi saya lanjutkan untuk tugas kali ini. Jadi saya tidak membuat form baru, tapi saya menggunakan form tugas yang kemarin. Di situ sudah ada proses root, root, simpan, tampil, dan upload dan hapusnya sudah ada semuanya. Yang pertama di sini ada penjelasan konsep JavaScript, jQuery, dan Ajax. Apa itu JavaScript, jQuery, dan Ajax yang ditulis tangan tadi akan saya jelaskan. Yang pertama adalah JavaScript. JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi bersifat dinamis, cross-platform, bisa berjalan di berbagai sistem operasi dan interpreted, dieksekusi langsung tanpa perlu komplain manual ke bahasa mesin. Awalnya JavaScript diciptakan pada tahun 1995 hanya untuk membuat halaman web menjadi lebih interaktif di sisi klien atau client side. Namun saat ini JavaScript telah bertransformasi menjadi bahasa universal yang sangat kuat melalui lingkungan runtime environment seperti Node.js atau Node.js ya. Mohon maaf. JavaScript sekarang bisa digunakan untuk membangun aplikasi di sisi server side, aplikasi mobile, hingga kecerdasan buatan atau AI. Lalu yang kedua di situ jQuery, penjelasan untuk jQuery. jQuery adalah salah satu library atau pustaka dari JavaScript. Berarti jQuery ini itu adalah pustaka atau library-nya JavaScript yang pertama tadi saya jelaskan. JavaScript yang paling populer di dunia. Jadi jQuery ini adalah pustaka dari JavaScript yang saat ini memang paling populer di dunia. Sebelum ada jQuery, menulis kode JavaScript manual untuk mengatur tampilan web, membuat animasi, atau menangani event seperti klik tombol seringkali membutuhkan baris kode yang panjang dan rumit.
Slogan utama jQuery adalah write less, do more. Tulisan lebih sedikit, lakukan lebih banyak. Karena library ini berhasil menyederhanakan kode JavaScript yang kompleks menjadi ringkas. Lalu yang terakhir adalah Ajax. Ajax adalah singkatan dari Asynchronous JavaScript (NXMI). Berbeda dengan jQuery yang merupakan sebuah library, Ajax adalah sebuah teknik atau metode dalam pengembangan webnya. Di sini saya punya dua XAMPP. Yang pertama ada XAMPP yang lama dulu, itu versi 5, dan saya baru mengunduh XAMPP yang kedua, yaitu yang versi 8.2. Kali ini saya menggunakan XAMPP yang 8.2 karena di Laravel ini hanya bisa digunakan dengan menggunakan XAMPP yang di atas versi 5. Jadi saya menggunakan yang versi 8.2. Lalu selanjutnya buka XAMPP-nya. Lalu aktifkan XAMPP kontrolnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke, setelah mengaktifkan tadi XAMPP control, masuk ke cara mengaktifkannya itu masuk ke lokal C, lalu cari XAMPP terbaru, tadi punya saya namanya, lalu masuk ke XAMPP control, lalu nanti masuk ke htdoc, lalu nanti cari atau buat, kalau memang belum punya, buat filenya. Saya sudah membuat, yaitu untuk from reservasi. Kalau sudah, langsung masuk ke tadi di kontrol, masuk ke VS Code, lalu kontrol KO untuk membuat membuka filenya, lalu nanti bisa dibuka lewat situ. Nanti akan muncul from reservasi yang sudah saya buat di tadi. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang pertama, saya sudah membuat database. Yang pertama sudah membuat database. Lalu saya masuk ke VS Code. Di VS Code, nah, di sini kan ada banyak codingan. Sebelumnya saya sudah membuat ini, jadi di sini saya tinggal menjelaskan tadi sudah saya. Yang pertama itu kita harus di sini sebelum ini itu nanti bisa diketik. Yang pertama, PHP artisan make -2 model reservasi min MC min 2 kali resource. Perintah ini itu untuk membuat file, controller, model, dan migration. Lalu selanjutnya di sini kita cari dulu, kita jelaskan satu-satu. Ini reservation. Yang pertama reservation controller. Ini reservation controller itu dia sebagai root atau
untuk kayak penambahan, edit, tambah atau hapus. Lalu ada migration, itu dia untuk membuat struktur tabel atau seperti kayak membuat nama, jenis kelamin, kelas, NIM dan sebagainya kayak yang ada di database itu. Intinya dia itu kayak intinya gitu, kayak inti kayak yang penting-penting yang nama, terus NIM, umur, jenis kelamin. Lalu ada model reservation. Model reservation. Ini dia untuk mengecek di database apakah tabel tersebut sudah ada atau belum. Kalau sudah, tadi yang kita ngetik di terminal, yang PHP artisan make -2 model reservasi min MC min 2 resource itu kita hapus, lalu kita ketik PHP artisan migration, dan itu fungsinya itu untuk membuat folder di dalam database reservasi. Lalu selanjutnya di sini ada router get reservation controller class index, jadikan halaman utama ini. Ini untuk memanggil kelas controller. Lalu selanjutnya ada mohon maaf, untuk use reservation controller ini dia gunanya untuk memanggil kelas controller. Lalu selanjutnya untuk router get reservation controller class index, jadikan halaman utama. Ini adalah untuk menjadikan halaman utama di browser seperti di keterangan ini. Ini kan keterangannya untuk jadikan halaman utama. Kalau sudah, karena kebetulan saya sudah membuat ini from-nya. Nanti kalau sudah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini sudah bisa crud, sudah bisa tampil, sudah bisa edit, sudah bisa hapus. Kita coba yang pertama, kita tambahkan namanya Endah, emailnya. Untuk ini tanggal reservasi dan jumlahnya ada 5. Jumlahnya ada 2. Endah sudah masuk di sini, dan di sini ada keterangan reservasi berhasil ditambah. Lalu selanjutnya kita coba untuk edit. Kita edit nama Endah jadi Endah Puspita Sari. Endah Puspita Sari, update data. Nah, di sini juga sudah ada notifikasi kalau data diperbaharui, dan di sini pun sudah terganti tadi yang awalnya Endah menjadi Endah Puspita Sari. Lalu selanjutnya untuk edit, untuk hapus, mohon maaf, untuk hapus kita coba, kita hapus, klik OK. Data dihapus, berhasil dihapus. Di sini akan muncul notifikasi di atas ini hijau kalau memang itu berhasil dilakukan. Dan di sini pun Endah Puspita Sari sudah tidak ada. Oke. Itu dia tadi hasilan dari outputannya ya.
Saya dari awal sudah saya jelaskan kalau di sini saya menggunakan from yang sama, dan di sini saya cuma hanya ingin menggarisbawahi bahwa tugas ini, from tadi yang saya jelaskan dengan yang kemarin bedanya cuma saya menjelaskan kalau from saya itu tidak menggunakan prelude. Lalu di sini poin yang terakhir, poin kelima adalah penjelasan kelebihan dan kekurangan JavaScript, jQuery, dan Ajax. Yang pertama saya akan menjelaskan kelebihan dari JavaScript dulu ya. Di sini mungkin saya sebutkan beberapa. Yang pertama itu sangat cepat di sisi klien. Yang kedua itu full stack. Lalu yang ketiga ada kompatibilitas yang tinggi, lalu kaya akan fitur yang interaktif. Dan untuk kekurangannya, JavaScript adalah yang pertama, keamanan di sisi klien. Yang kedua adalah masalah konsistensi antar browser. Yang ketiga lemah dalam operasi CPU berat. Yang keempat adalah kurangnya fitur type checking secara bawaannya. Lalu yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari Ajax. Yang pertama, kelebihan Ajax adalah pengalaman pengguna lebih baik atau user experiment. Yang kedua adalah menghemat bandwidth atau kuota internet. Yang ketiga adalah mengurangi beban server. Yang keempat adalah interaktivitas tinggi. Untuk kekurangannya sendiri, Ajax adalah yang pertama, merusak fungsi tombol atau back browser. Yang kedua adalah masalah SEO. Yang ketiga adalah ketergantungan pada JavaScript. Yang keempat adalah keamanan ataupun security. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.